Pernah nggak sih lu ngerasa kayak hidup tuh cuma kerja, bayar tagihan, beli barang, terus kerja lagi? Padahal udah punya banyak tapi tetap aja ngerasa kurang. Nah, bisa jadi masalahnya bukan di lu kurang usaha, tapi lu kelebihan beban hidup yang nggak penting. Di video ini gue bakal bahas, kenapa hidup sederhana itu bukan berarti kekurangan, tapi justru jalan paling waras buat ngerasain kebebasan yang sebenarnya. Serius, ini bukan cuma soal duit, tapi soal hidup lu secara utuh. Mari kita bahas. Lu tahu nggak sih, banyak banget orang yang salah kaprah soal hidup sederhana. Begitu dengar kata sederhana, yang kebayang langsung, hidup pas-pasan, nggak punya apa-apa, makan seadanya, ngirit mulu, nggak bisa nikmatin hidup. Padahal, hidup sederhana itu beda banget sama hidup miskin. Orang yang hidup sederhana itu bukan karena dia nggak mampu beli, tapi karena dia nggak butuh berlebihan buat ngerasa cukup. Ada bedanya loh, antara nggak punya sama nggak pengen. Yang satu karena keadaan, yang satu karena pilihan sadar. Contoh ya, ada orang yang mampu beli mobil mewah tapi dia milih motor atau mobil biasa karena dia ngerasa itu udah cukup buat aktivitasnya. Dia nggak butuh dipandang keren. Dia nyaman dengan hidupnya tanpa harus bikin orang lain kagum, dan lucunya kadang orang kayak gini justru yang paling kaya. Kaya secara pikiran, kaya secara waktu, kaya secara kendali atas hidupnya. Karena hidup sederhana itu soal prioritas, bukan keterbatasan. Lu bisa aja punya duit miliaran tapi tetap hidup sederhana karena lu tahu apa yang penting buat lu. Dan sebaliknya, ada juga yang duitnya pas-pasan tapi maksa hidup mewah demi ngejar status sosial atau biar gak kelihatan susah. Capek bro. Dan dari situ muncul masalah-masalah kayak overthinking karena ngebandingin hidup sama orang lain, nyari validasi dari likes, views, dan pujian, atau lebih parah, ngutang demi gaya. Yang jadi korban? Mental lo, waktu lo, dan masa depan lo sendiri. Nah, orang yang sadar dan milih buat hidup sederhana itu kayak lagi bilang ke dunia, gua nggak butuh pembuktian karena gua udah damai sama diri gua sendiri. Dia nggak ngoyo ikut tren, nggak peduli brand baju atau gadget terbaru, nggak merasa minder walau rumahnya kecil asal hatinya lapang. Dan yang paling keren, dia nggak gampang dikendalikan sistem. Dia nggak harus kerja mati-matian demi ngedukung gaya hidup yang sebetulnya nggak dia nikmati. Dia bisa milih kerjaan yang dia suka, bisa punya waktu buat keluarga, bisa ngatur ritme hidupnya sendiri. Gitu loh, itu kebebasan yang nggak bisa dibeli. Karena sederhana itu bukan berarti lo berhenti menikmati hidup. Justru lo belajar menikmati hal-hal kecil yang selama ini mungkin lo lewatin, kayak ngopi santai sambil ngobrol bareng orang tua, main bareng anak, atau baca buku di sore hari tanpa mikirin kerjaan numpuk karena lo nggak butuh gaya hidup tinggi yang bikin stres. Makanya gue selalu bilang, hidup sederhana itu bukan downgrade. Itu upgrade ke hidup yang lebih sadar, lebih ringan, dan lebih jujur. Jadi kalau lo ngelihat orang yang hidupnya kelihatan simple, jangan langsung mikir, ih dia nggak mampu ya. Siapa tahu justru dia jauh lebih bebas dan bahagia daripada mereka yang kelihatannya wah, tapi di dalamnya kosong, sibuk ngejar validasi dan lelah setengah mati. Intinya, sederhana itu bukan berarti kekurangan, tapi tanda kalau lo udah ngerti, lo nggak butuh semua hal buat ngerasa cukup. Cukup itu, ketika lo tahu kapan berhenti ngejar yang nggak penting. Lo sadar nggak sih, sekarang tuh hidup kayaknya makin ribet aja. Bukan karena hidupnya susah, tapi karena banyak banget tekanan yang nggak perlu, datang dari hal-hal yang sebenarnya nggak penting. Salah satunya yang paling nguras energi, tekanan sosial. Kayak, harus punya kerjaan keren, harus update gaya hidup, harus posting pencapaian, harus terlihat sukses menurut standar orang lain. Padahal kadang kita sendiri nggak nyaman, tapi dipaksa untuk tetap ikut arus. Karena takut ketinggalan, takut dibilang nggak mampu, takut dianggap gagal. Dan itu tuh, yang secara nggak sadar bikin kita cemas terus tiap hari. Cemas kalau teman udah nikah, kita belum. Cemas ngelihat orang lain udah bisa beli rumah, kita masih ngontrak. Cemas karena orang lain hidupnya kelihatan rapi, kita masih berantakan. Padahal ya, nggak semuanya yang kelihatan di luar itu beneran senyaman yang kita kira. Banyak orang pamer mobil padahal masih nyicil gila-gilaan. Banyak yang posting traveling tapi abis itu stres mikirin tagihan. Banyak yang kelihatan bahagia di Instagram tapi nangis tiap malam, tapi tetap aja kita bandingin hidup kita sama itu. Dan akhirnya muncul perasaan, kok hidup gue gini-gini aja ya? Padahal hidup lu tuh nggak salah. Yang salah itu standar yang lu pakai buat ngukur diri lu sendiri. Kalau lu terus-terusan ngukur diri lu pakai standar orang lain, ya lu bakal capek terus. Karena itu balapan yang nggak pernah ada garis finishnya.
Mau sekaya apapun lo, pasti ada yang lebih kaya. Mau sepinter apapun lo, pasti ada yang lebih pinter. Mau sehebat apapun lo, pasti ada aja yang lebih hebat. Makanya, kalau lo mau lebih tenang, lo harus mulai berani ngelepas tekanan sosial yang nggak penting. Berani bilang, gue nggak perlu bikin semua orang kagum. Gue nggak harus validasiin hidup gue lewat pencitraan. Gue cukup, walau hidup gue nggak sesuai standar umum. Karena ketika lo berhenti ngejar pengakuan, lo mulai bisa ngedengerin apa yang bener-bener lo butuh. Lu mulai bisa fokus ke diri sendiri, bukan sibuk jadi versi ideal buat orang lain. Dan jujur ya, itu tuh rasanya lega banget. Lu bisa milih pakaian yang nyaman, bukan yang buat dipamerin. Lu bisa nongkrong sama temen tanpa harus pura-pura sukses. Lu bisa posting atau nggak posting, dan itu nggak ngaruh ke harga diri lu. Nggak ada lagi tuh perasaan gue harus ikutan, atau gue harus nunjukin kalau gue juga bisa. Karena apa? Karena lu udah tahu bahwa lu nggak hidup buat ngehibur penonton. Lu hidup buat diri lu sendiri. Buat orang-orang yang benar-benar peduli sama lo, yang gak peduli lo pakai apa, tinggal di mana, atau punya apa. Dan tahu nggak, pas lo lepas dari tekanan sosial itu, kecemasan lo juga pelan-pelan turun. Karena lo nggak lagi ngatur hidup biar cocok sama ekspektasi orang, tapi biar cocok sama isi hati lo sendiri. Lo bisa bilang enggak tanpa rasa bersalah. Lo bisa istirahat tanpa merasa gagal. Lo bisa pelan-pelan tanpa ngerasa tertinggal. Karena ternyata, hidup itu bukan lomba cepat-cepatan, tapi soal arah. Lu mau kemana dan kenapa lu milih ke sana. Jadi kalau hari ini lu lagi ngerasa hidup lu gak cukup keren buat dipamerin, justru itu tandanya hidup lu real. Dan mungkin itu yang paling lu butuhin sekarang. Lu pernah mikir gak, kenapa banyak orang kerja keras mati-matian tapi tetap aja ngerasa kejar? Udah gaji naik, penghasilan tambah, tapi kok tetap kayak gak punya ruang buat istirahat, buat mikir, apalagi buat milih hidup yang lebih lu banget? Jawabannya seringkali simpel banget. Karena gaya hidupnya naik terus, sementara kesadarannya enggak. Maksudnya gimana? Jadi gini, setiap kali penghasilan lu naik, lu ngerasa berhak buat beli lebih. Beli mobil baru, upgrade gadget, makan di tempat yang lebih fancy, ikut gaya teman-teman yang udah mewah. Akhirnya, pengeluaran ikut naik. Bahkan bisa lebih cepat daripada kenaikan penghasilan lo. Dan itu tuh, jebakan paling umum buat orang dewasa sekarang. Uang masuk cepet, tapi keluar lebih cepet lagi. Akhirnya, gak punya ruang buat nafas. Kerjaan gak bisa ditinggal. Mau pindah profesi takut gaji turun. Mau ambil waktu buat healing aja mikir 2 kali. Kenapa? Karena lu terikat sama pengeluaran tetap yang tinggi. Cicilan rumah, cicilan mobil, kartu kredit, gaya hidup. Semuanya minta lu buat terus ngejar. Dan lu jadi kayak karyawan tetap. Bukan di kantor, tapi di sistem hidup yang lu bangun sendiri. Nah, disinilah kenapa hidup sederhana secara ekonomi itu powerful banget. Pas lu bisa jaga pengeluaran tetap kecil dan terkendali. Secara nggak langsung, lu kasih ruang buat hidup lu punya lebih banyak pilihan. Lu nggak harus ngoyo kerja 10-12 jam cuma biar nutup gaya hidup. Lu bisa ambil cuti tanpa merasa bersalah. Lu bahkan bisa ganti jalur karier kalau udah nggak bahagia. Karena lu nggak terjebak harus tetap dapat gaji besar biar hidup tetap jalan. Itu kebebasan yang nggak kelihatan tapi kerasa banget. Bayangin deh, lu punya penghasilan yang cukup tapi gaya hidup lu masih simple. Nggak konsumtif, nggak foya-foya, nggak ikut tren tiap bulan. Lu jadi bisa punya tabungan yang beneran aman, dana darurat yang siap kapan aja, dan yang paling penting, waktu. Lu bisa milih kerjaan yang meaningful, bukan cuma yang menguntungkan. Lu bisa ambil waktu buat belajar hal baru, mulai usaha kecil atau bahkan istirahat setahun buat mikirin ulang arah hidup lu. Itu semua cuma bisa kejadian kalau pengeluaran lu kecil dan terkendali. Kebanyakan orang ngerasa nggak bebas bukan karena gajinya kecil, tapi karena pengeluarannya nggak realistis. Dia kerja buat nutup gaya hidup, bukan buat hidup itu sendiri. Dan ini bukan soal jadi pelit ya, tapi soal ngerti mana yang prioritas, mana yang cuman ilusi. Kadang orang pikir beli sesuatu bisa bikin bahagia, padahal yang dibeli cuma rasa validasi sebentar, habis itu kosong lagi. Akhirnya barang numpuk, hati tetap capek. Makanya kalau lu bisa ngerem pengeluaran, bukan karena terpaksa, tapi karena sadar, lu jadi punya kendali lebih besar atas hidup lu. Lu bisa bilang enggak ke kerjaan yang lu benci. Lu bisa pindah kota karena pengeluaran lu fleksibel. Lu bisa nabung buat mimpi lu, bukan buat nutup tagihan bulanan. Dan ini yang jarang dibahas. Hidup sederhana bukan cuma bikin lu hemat, tapi bikin lu lebih berdaya. Soalnya, ekonomi pribadi yang sehat bukan soal gede-gedean pemasukan, tapi soal gimana lu ngatur pengeluaran dan punya ruang buat milih. Lu mau kerja sambil keliling Indonesia? Bisa. Lu mau ambil kuliah sambil usaha kecil? Bisa. Lu mau full time jadi ayah atau ibu rumah tangga? Bisa juga. Asal lu nggak terikat sama pengeluaran yang lu bentuk dari ego, bukan dari kebutuhan. Karena akhirnya kebebasan itu bukan cuma soal duit, tapi soal punya cukup
buat bisa bilang, gue bisa pilih hidup gue sendiri. Kadang ya, hidup tuh rasanya kayak rame banget. Semua orang sibuk ngejar sesuatu. Ada yang kejar cuan, kejar karier, kejar validasi, kejar status, bahkan kejar pengakuan dari orang yang sebenarnya gak penting-penting amat. Dari luar, kelihatan keren sih, produktif, ambisius, gak mau ketinggalan, tapi dalamnya kosong. Kayak jalan cepet tapi gak tahu tujuannya kemana. Kayak makin banyak yang lu punya tapi makin jarang lu ngerasa cukup. Dan di titik itu biasanya orang mulai ngerasa aneh. Mulai ngerasa ada yang hilang tapi gak tahu apa. Mulai ngerasa capek tapi gak bisa berhenti. Padahal ya, yang hilang itu bukan duit, bukan pencapaian, bukan barang, tapi kesadaran. Kesadaran buat nanya ke diri sendiri. Sebenarnya apa sih yang benar-benar penting buat gue? Itu pertanyaan yang kelihatannya sederhana tapi dalam banget. Dan sayangnya banyak orang baru kepikiran nanya itu pas sudah jatuh, pas lagi sakit, pas kehilangan, atau pas hidupnya berhenti tiba-tiba. Baru sadar, oh ternyata waktu sama keluarga itu penting. Ternyata kesehatan mental itu penting. Ternyata hati yang damai itu jauh lebih mahal dari semua yang bisa dibeli. Dari sisi spiritual, lo akan nemuin satu hal. Yang benar-benar penting dalam hidup itu bukan yang kelihatan. Bukan angka di rekening, bukan likes di Instagram, bukan gelar atau jabatan, tapi hal-hal kayak rasa syukur, ketenangan hati, koneksi yang tulus sama orang-orang terdekat, dan hubungan lo sama Tuhan. Itu semua gak bisa diukur pakai logika ekonomi. Gak bisa dibanggain di CV. Tapi kalau itu hilang, lo bakal kerasa hampa banget. Lucunya, kadang hal-hal paling penting justru yang paling sering lo abaikan. Karena lo ngerasa masih punya banyak waktu. Atau karena lo pikir, nanti aja deh masih bisa dikejar ntar-ntar. Tapi kenyataannya, waktu gak pernah janji bakal nungguin lo sadar. Dari sisi spiritual, hidup itu soal perjalanan batin. Soal gimana lu nyari makna, bukan cuma target. Soal gimana lu hidup selaras sama nurani lu, bukan cuma ekspektasi dunia. Karena gini ya, lu bisa banget jadi orang sukses di mata dunia tapi ngerasa gagal di mata hati sendiri. Karena lu tahu yang lu kejar itu bukan yang bikin lu damai, tapi cuma buat bikin orang lain terkesan. Makanya semakin lu sadar sama apa yang penting, semakin lu berani melepaskan hal-hal yang gak penting. Lu jadi lebih jujur dalam hidup. Gak perlu pencitraan, gak haus validasi. Gak lagi ngejar pengakuan dari orang-orang yang bahkan gak tahu perjuangan lo. Lo mulai ngerti, hidup bukan tentang tampil luar, tapi tentang dalamnya lo. Tentang apa yang lo rasa waktu lo sendiri, waktu semua lampu mati dan gak ada yang nonton. Di saat itu lo bakal tanya, gue bahagia gak sih sebenarnya? Gue hidup sesuai hati gue gak sih? Gue deket sama Tuhan gak sih? Gue bermanfaat buat orang lain gak? Dan percaya gak percaya, jawaban dari pertanyaan itu bisa bikin lo ngubah arah hidup lo. Bisa bikin lo berhenti ngejar yang semua orang kejar dan mulai ngejar hal-hal yang benar-benar lo butuhin secara jiwa. Mungkin itu artinya hidup lebih pelan. Mungkin itu artinya lo berhenti cari panggung. Atau mungkin itu artinya lo mulai memeluk kesederhanaan karena lo tahu kebahagiaan sejati itu datang dari dalam, bukan dari luar. Dan ya, itu spiritualitas. Bukan soal agama doang, tapi soal sadar. Sadar bahwa lo gak perlu punya segalanya buat merasa utuh. Lo cuma perlu kembali ke hal-hal paling dasar. Syukur, kejujuran, kasih sayang, dan koneksi yang tulus. Karena ujung-ujungnya, yang bikin hidup lo berarti itu bukan apa yang lo punya, tapi seberapa sadar lo ngejalanin hidup ini. Seberapa jernih niat lo, dan seberapa tenang hati lo ketika semuanya udah gak ada lagi yang bisa lo pegang. Jadi hidup sederhana itu bukan tentang menolak kemajuan, tapi soal milih mana yang esensial, mana yang bikin lo tenang, dan berani ngelepas sisanya. Di dunia yang makin ribut dan penuh pencitraan, kadang justru dengan menyederhanakan lo bisa dengar suara hati lo sendiri. Kalau lo ngerasa video ini bikin lo mikir, jangan simpen sendiri. Share ke temen lo yang butuh disadarkan. Klik like, tinggalin komentar, dan jangan lupa subscribe biar makin banyak orang yang mulai jalanin versi terbaik dirinya. Dan kalau lo pengen support channel ini bisa langsung join membership di tombol gabung. Sampai ketemu di video berikutnya. Keep upgrading your brain.